Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler, channel tentang AutoCAD tutorial, adventure, dan science. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat semua dalam tema Science, edisi Bumi Bulat vs Bumi Datar 2, gravitasi hoax atau nyata. Dalam edisi pertama kemarin, saya sudah paparkan perbedaan utama, perbedaan paling primer, yakni tentang bentuk bumi antara GE, Globe Earth dan FA, Flat Earth. Pada edisi kedua ini, saya akan membahas tentang perbedaan berikutnya, yaitu gravitasi yang menurut FA itu adalah hoax. Tapi sebelum saya mulai, saya mau sedikit review lagi tentang proses umum kelahiran sebuah teori sains yang pernah saya ulas pada beberapa video terdahulu. Jadi prosesnya itu seperti ini agar teori ilmu pengetahuan dianggap valid. Pada proses pembuktian inilah terjadi perang Baratayuda Perjuangannya luar biasa dahsyat, makan waktu, biaya, dan tenaga pikiran yang nggak main-main Itu pun masih mungkin mengalami kegagalan. Jika proses pembuktian ini valid, maka perang Baratayudanya berlanjut pada uji publik agar teori ini mendapat pengakuan dunia. Di sini penggagas teori harus mampu membuktikan bahwa teorinya itu berlaku universal dengan metodologi pembuktian itu bersifat logis, sistematis, dan objektif. Di tahap ini, banyak gagasan sains yang mengalami kendala untuk diakui sebagai ilmu pengetahuan yang bisa diterima. Misalnya, teori steady state tentang asal-usul alam semesta yang digagas oleh Fred Hoyle. Kemudian, teori genetika oleh Gregor Mendel. Meskipun akhirnya teori Mendel diakui dan kini menjadi rujukan ilmu pengetahuan di bidang biologi, namun sempat diabaikan sekian lama sebelum akhirnya diakui dunia. Jadi nggak benar bahwa sains itu mudah diusung oleh sembarang orang dan bersifat manipulatif ataupun konspiratif Ini motif yang sangat aneh. Bagaimana mungkin ilmuwan di seluruh dunia dan zaman ke zaman yang tidak saling kenal-mengenal begitu kompak memanipulasi ilmu pengetahuan demi keuntungan finansial. Ilmuwan itu justru punya idealisme yang tinggi untuk mengajar fakta. Kebanggaan, kehormatan, dan prestasi tertinggi mereka terletak pada penemuan dan pencapaian, bukan pada cuan Banyak dari ilmuwan itu justru tidak kaya raya, malah sering kali berhadapan dengan kekuasaan di zamannya. Mindset mereka itu tidak seperti pembisnis atau pedagang yang orientasinya cuan ini perlu saya sampaikan karena banyak yang serampangan mengelompokkan ilmuwan dan pebisnis itu dalam satu kelompok dan karakter yang sama. Oke, back to basic. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa teori sains itu harus bersifat universal sehingga menjadi pola yang menjelaskan berbagai fenomena alam. Artinya, ketika teorinya itu diterapkan pada objek-objek lain, teori itu harus tetap benar karena hukum fisika harus berlaku sama dimanapun. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan tentang cahaya dan gelombang elektromagnetik. Sebagaimana telah saya ulas pada beberapa video terdahulu, gelombang elektromagnetik itu memiliki spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Sobat bisa lihat di layar, dengan berbekal teori tersebut, maka banyak fenomena di dunia ini yang bisa dijelaskan secara logis. Kita sebut saja mulai dari yang sederhana. Kenapa langit berwarna biru di siang hari dan berwarna merah di sore hari? Kenapa sinar X bisa memfoto tulang dengan menembus daging? Kenapa dengan inframerah kita bisa melihat dalam gelap? Kenapa kita bisa mendengar dan melihat orang dari jarak jauh hingga ribuan kilometer melalui TV atau melalui alat-alat komunikasi lainnya? Semua fenomena tersebut disebut fakta ilmiah yang bisa dijelaskan melalui teori sains tentang cahaya dan gelombang elektromagnetik. Semoga TV, radio, HP, sinar ronsen, dan lain sebagainya tidak disebut hoax Contoh lain, konsep genetik yang digagas oleh Gregor Mendel. Teorinya Mendel ini bisa memprediksi hasil keturunan dari orang tua ke anak, juga hasil kawin silang antara dua varietas tanaman yang bersifat kontras. Hasil-hasil yang bisa diprediksi tersebut merupakan fakta ilmiah yang bisa dijelaskan melalui hukum Mendel. Sekedar informasi bahwa Mendel menyusun konsep genetik ini setelah melalui serangkaian uji coba pada 10.000 tanaman, 40.000 bunga, dan 300.000 kacang polong selama 8 tahun. Nah, itulah yang saya sebut tadi perang Baratayudanya dalam proses pembuktian lahirnya teori atau hukum sains. Contoh lain,
hukum gravitasi Newton. Itu bisa menjelaskan fenomena benda-benda yang jatuh bebas ke bumi, ya. Berapa kecepatannya, berapa waktu yang dibutuhkan, dan lain-lain. Benda apapun itu yang jatuh ke bumi dengan kecepatan dan waktu yang bisa dihitung, itu merupakan fakta ilmiah yang bisa dijelaskan melalui hukum gravitasi. Oke, berhubung waktu yang terbatas, saya rasa cukup prolog singkat tentang proses kelahiran ilmu pengetahuan ya. Kita lanjut pada materi utama tentang gravitasi. Saat ini, dunia hanya tahu bahwa penemu gravitasi adalah Isaac Newton yang hidup dari tahun 1643 sampai 1727. Padahal pemikiran tentang gravitasi itu sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya ya. Ya, sebut saja Al-Khazini ya pada abad 12, ilmuwan kelahiran Bizantium atau Yunani yang salah satu karyanya dituangkan dalam sebuah buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Balance of Wisdom tahun 1121. Buku itu membahas tentang konsep fisika yang salah satunya mengulas soal gravitasi. Ada lagi Galileo yang hidup pada tahun 1564 sampai 1642 yang mengemukakan bahwa percepatan gravitasi yang bekerja pada semua benda di muka bumi tidak tergantung dari massa. Itu dia kemukakan setelah melalui berbagai eksperimen, salah satunya di Menara Pisa. Nah, Menara Pisa itu adanya di Italia ya, bukan di Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa revolusi besar tentang gravitasi itu dimulai dari zaman Isaac Newton, karena dialah perumus pertama, bukan penemu pertama ya, teori gravitasi yang dituangkan dalam buku karyanya berjudul Prinsip Matematika dalam Filsafat Alam yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1687. Nah, dalam buku itu Newton memperkenalkan 3 hukum gerak yang menjadi dasar-dasar teori mekanika klasik ya, serta hukum gravitasi universal. Inilah yang menjelaskan gerak semua benda langit secara akurat, dan hukum itulah yang membuat benda-benda di sekeliling kita itu jatuh ke bumi ya. Hukum itu memperkuat eksperimen Galileo tadi ya. BTW, apa sih sebenarnya gravitasi itu? Ya, menurut mekanika klasiknya Newton, gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda yang mempunyai massa. Jadi setiap benda bermassa, ya termasuk kita ya, meja, lemari, dan sebagainya, itu sesungguhnya punya gravitasi, namun terlalu kecil untuk melihat efeknya. Ya sobat, lihat di layar itu ada rumus gravitasi ya. Di sebelah kiri ada 2 persamaan. Kalau kita substitusi persamaan kedua ke dalam persamaan satu, maka persamaannya menjadi seperti yang di sebelah kanan ya. Maka didapatlah nilai G kecil, yaitu percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, itu nilai R-nya adalah sebesar 6.371 meter, yang merupakan jari-jari bumi ya, karena kita kan dan benda-benda bumi lainnya itu berada di permukaan bumi ya, sehingga jarak yang dihitung itu adalah jari-jari bumi. Nah sobat, lihat dalam percepatan gravitasi di atas tidak ada massa benda M1 ya, hanya ada M2 yaitu massa bumi. Itu sebabnya percepatan gravitasi tidak tergantung dari massa benda ya. Hasil ini sekaligus membenarkan eksperimen Galileo sebelumnya ya. Oh ya, konstanta gravitasi yang dinotasikan dengan huruf G besar itu merupakan konstanta empirik ya dalam gravitasi yang dilakukan oleh Newton. Kebenaran konstanta ini dibuktikan benar ya melalui percobaan Cavendish oleh Henry Cavendish tahun 1798, juga oleh C.V. Boyce pada tahun 1895. Keduanya mendapatkan hasil kisaran yang serupa dengan ketetapan Newton. Meskipun Newton sudah merumuskan prinsip-prinsip mekanika klasik secara akurat dan digunakan dalam dunia sains hingga sekarang, namun Newton tetap ya belum bisa menjelaskan apa yang menyebabkan gravitasi memiliki sifat-sifat tersebut. Maksudnya saling tarik-menarik antara benda-benda bermassa ya. Sampai beberapa abad kemudian datang ilmuwan lain bernama Albert Einstein yang hidup pada tahun 1879 sampai 1955 yang membawa teori revolusioner yang merombak pola pikir semua orang tentang gravitasi. Teori ini melakukan koreksi ya tentang definisi gravitasi melalui teori relativitas umum pada tahun 1915. Menurutnya, gravitasi itu adalah bentuk kelengkungan ruang dan waktu akibat benda-benda bermassa. Semakin besar massa sebuah benda, semakin besar kelengkungan yang terjadi. Ya, ini seperti benda berat yang diletakkan di atas sebuah trampolin ya. Definisi gravitasi ala Einstein ini lebih bisa diterima ya dibandingkan dengan gravitasi ala Newton.
Tapi secara umum, rumus mekanika klasiknya Newton tetap akurat dan masih bisa dipakai sampai sekarang untuk benda-benda di bumi ya, atau benda-benda yang masanya itu tidak terlalu masif. Lalu apa tanggapan kaum FE tentang gravitasi? Ya, ini adalah tanggapan kaum FE ya. Gravitasi is hoax, benda jenis is fact. Jadi benda-benda yang jatuh ke bumi itu bukan karena gravitasi, melainkan karena berat jenis. Ada beberapa argumentasi mereka ya, antara lain 1. Medan magnet hanya bisa menarik benda-benda logam. Lalu bagaimana gravitasi bisa menarik segala jenis benda non-logam seperti batu, tanah, plastik, air, manusia, dan lain sebagainya? 2. Kaum FE menukil dari pendapat Nikola Tesla yang intinya begini: beredarnya matahari dan bulan menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi matahari dan bulan berada di pusaran medan elektromagnetik bumi, sebagaimana elektron-elektron yang bermuatan negatif dalam sebuah atom mengitari inti atom, yakni proton dan neutron yang bermuatan positif dan netral, di mana inti atom itu adalah buminya dan elektron-elektron adalah matahari dan bulannya. 3. Kenapa gravitasi tidak bisa menarik balon, burung, layangan, dan lain sebagainya? 4. Kenapa bulan bisa pengaruhi pasang surut air laut tapi tidak bisa pengaruhi air danau, air sungai, air gelas, dan lain-lain? 5. Newton tidak bisa menjelaskan dari mana sifat-sifat gravitasi itu berasal. Lalu bagaimana dia bisa merumuskan hukum gravitasi universal yang valid? 6. Ide tentang gravitasi berawal dari insiden konyol, kepala Newton ketimpa buah apel. 7. Penjelasan Einstein bahwa gravitasi adalah peristiwa kelengkungan ruang dan waktu merupakan teori pikiran alias imajinasi saja, karena ruang dan waktu tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana tanggapan kaum GE terhadap pertanyaan-pertanyaan kaum FE? Mari kita simak berikut ini. Pertanyaan pertama, kenapa benda-benda non-logam bisa ketarik oleh gravitasi? Jawaban kaum GE adalah Newton tidak pernah mengatakan bahwa gaya medan magnet itu sama dengan gaya gravitasi. Itu dua hal yang berbeda. Bumi memang mempunyai medan magnet ya, tapi bukan itu yang membuat kita, air, tanah, dan benda-benda lainnya itu tetap menempel di bumi. Medan magnet bumi yang mengarah ke kutub utara, kutub selatan itu terlalu kecil ya untuk mempertahankan kita dan benda-benda bumi lainnya tetap nempel di permukaan bumi, serta mempertahankan bulan pada orbitnya ya. Itu melainkan gravitasi yang melakukan itu semua ya. Argumentasi kedua, bulan dan matahari beredar di atas bumi mengikuti kaidah elektromagnetik. Apakah benar Tesla berpendapat demikian? Jawaban kaum GE, Tesla adalah seorang electrical engineer yang hidup tahun 1856 sampai 1943. Dia banyak mengalami pasang surut dalam karirnya, tapi sepanjang hidupnya dia lebih banyak berkutat di bidang kelistrikan. Dialah yang mengembangkan sistem listrik AC atau alternate current yang lebih kita kenal sebagai arus listrik bolak-balik di sini ya. Sebelumnya kan yang berjaya itu adalah listrik DC, direct current, atau yang kita kenal sebagai listrik searah milik Thomas Alva Edison, tempat di mana Tesla sempat bekerja ya. Nah, tapi saya tidak menemukan jejak-jejak Tesla itu sebagai seorang astrofisika pada media-media sains yang kredibel dan mainstream ya. Elektromagnetik itu kan fenomena benda-benda bermuatan. Nah, apakah Tesla sudah melakukan observasi yang mendalam tentang muatan bumi, matahari, dan bulan? Apakah sudah pernah diuji depan publik? Nah, apakah gagasan dia itu berlaku universal? Artinya, berlaku untuk semua orbit benda langit lainnya? Faktanya, tidak ada jejak-jejak penemuan formulasi atau perhitungan-perhitungan apapun ya dari Tesla yang mengindikasikan bahwa bumi bermuatan positif, sementara bulan dan matahari bermuatan negatif, seperti layaknya proton, neutron, dan elektron dalam sebuah atom ya. Jadi, kalaupun benar kalimat itu dari Tesla, maka tahapnya itu masih berupa asumsi. Dia sebagai seorang electrical engineer ya. Tidak ada catatan bagaimana metodologi penelitian dan pembuktian dia dalam teorinya. Apakah logis, objektif, sistematis, dan universal? Nah, dalam konvensi dalam dunia sains, teori sains itu tidak dianggap benar sampai dia diuji secara eksperimen oleh dunia ya. Nah, teori Tesla di sini belum melalui tahap itu.
Jadi belum bisa dijadikan rujukan sains. Pertanyaan ketiga, kenapa balon, burung, layang-layang, dan yang ringan-ringan tidak bisa ketarik oleh gravitasi, sementara air dan benda-benda berat lainnya ketarik oleh gravitasi? Ya, berikut adalah jawaban kaum GE ya. Besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan massanya. Sesuai hukum Newton, ada beberapa gaya yang bekerja pada setiap benda di bumi, yaitu pertama, gaya gravitasi, kedua, gaya gesek udara, dan ketiga, gaya Archimedes. Nah, resultannya, apakah benda itu bergerak naik atau turun, itu merupakan akumulasi dari gaya-gaya tersebut. Sobat bisa lihat di layar persamaan dari ketiga gaya-gaya tadi ya. Gaya gravitasi itu mengarah ke bumi, yang merupakan pusat gravitasi. Inilah yang menentukan berat benda. Lalu ada lagi gaya apung berlawanan dengan gaya gravitasi. Sementara gaya gesek berlawanan dengan arah gerakan benda. Nah, dari rumus tersebut terlihat bahwa untuk gaya gravitasi, kalau massanya kecil ya gaya gravitasinya juga kecil ya. Oke. Kemudian nomor 2, gaya gesek udara, di mana K itu adalah konstanta yang nilainya tergantung dari bentuk benda. Ya, ini cukup rumit karena ditentukan oleh luas permukaan benda atau penampang benda yang bergesekan dengan udara. Ya, nah tapi untuk bola nilai K-nya 6 pi R ya. Pi itu 22/7, R itu jari-jari bola. Kemudian N itu adalah viskositas udara, yaitu tergantung dari kerapatan udara saat itu, tekanan udara dan temperatur udara. Ini setiap kondisinya tidak sama ya. Tapi untuk kondisi normal umumnya nilai N adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 kg meter per detik. Lalu V itu adalah kecepatan benda. Nah, karena ada percepatan atau perlambatan pada benda, maka kecepatan benda setiap waktunya tidak sama. Ada rumus tersendiri untuk menghitungnya ya. Tapi nggak kita bahas dulu karena itu akan sangat panjang dan teknis ya. Yang jelas A itu sama dengan dV per dt, alias dV sama dengan A kali dt. Lalu yang ketiga adalah gaya Archimedes atau gaya apung. Ya, mungkin sobat masih ingat ya pelajaran SMA dulu tentang hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes itu adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dia pindahkan oleh benda tersebut. Gaya apung atau gaya Archimedes ini bukan hanya bekerja pada fluida ya, tapi juga bisa di udara. Hanya kalau di udara itu kan sangat kecil ya, massa jenis udara itu umumnya itu 1,2 kg per meter kubik ya. Itu bisa diabaikan ya, khususnya untuk benda-benda yang massa jenisnya signifikan ya dibandingkan dengan massa jenis udara. Nah, dari rumus di atas jelas bahwa massa benda berbanding terbalik dengan gaya gesek udara maupun gaya apung. Artinya, semakin besar massa benda, semakin kecil gesekan udara dan semakin kecil pula gaya apung. Gaya gesek udara berbanding lurus dengan penampang benda. Artinya, semakin luas penampang benda, semakin besar gesekan udaranya. Berbanding lurus pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan, semakin besar geseknya ya. Tapi jika ini dilakukan di ruang hampa, maka tidak ada gesekan udara dan tidak ada gaya apung. Keduanya nol dan persamaannya menjadi seperti pada gambar yang diberi kotak merah itu ya. Dengan demikian, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Oke, kita ambil contoh untuk balon terbang berukuran kecil. Balon diisi dengan gas helium. Dalam hal ini, yang menjadi massa bendanya adalah balon plus gas helium yang ada di dalamnya. Jadi parameter yang harus kita ketahui adalah, nah sobat bisa lihat di layar, itu adalah parameter-parameter yang harus kita dapatkan ya. Targetnya adalah mencari resultan percepatan yang merupakan akumulasi dari beberapa percepatan. Itu yang paling bawah itu ya, yang ditandai kotak merah. A sama dengan G minus F gesekan per M minus F drag per M. F gesekan di sini adalah gaya gesek udara, F drag adalah gaya apung atau gaya Archimedes ya. Nah, lalu di atasnya kita lihat ada V 1 meter per detik. Itu kita ambil aja segitu, karena seperti yang tadi saya singgung, bahwa kecepatan balon tiap waktunya itu berubah, karena ada percepatan atau perlambatan. Ini memang maksudnya adalah GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan.
Jadi kita ambil posisi pada saat balon itu memiliki kecepatan 1 meter per detik ya. Lalu di atasnya lagi ada N 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, itu adalah viskositas udara dalam kondisi normal. Nah kemudian di atasnya lagi ada K ya, sama dengan itu adalah konstanta benda yang berbentuk bola. Kita anggap aja balon itu bentuknya bulat sempurna ya. Maka kita sekarang sudah bisa langsung melakukan perhitungan. Ya sobat bisa lihat hasil perhitungannya di layar. Ini saya nggak akan bahas rinci satu persatu, tapi hasil akhirnya sobat bisa lihat bahwa resultan percepatan itu adalah negatif ya, min berapa tuh, min 25, sekian. Nah itu artinya balon mengalami percepatan ke arah atas karena yang lebih dominan adalah gaya apung dibandingkan dengan gaya gravitasi. Nah percepatan sebesar itu terjadi saat kecepatan balon adalah 1 meter per detik ya. Bisa dicari juga pada ketinggian berapa angka ini terjadi ya, tapi saya nggak mau bahas itu ya, itu akan menyita waktu sekali. Tapi jika balon yang sama dilepas di ruang hampa udara, maka persamaannya menjadi seperti ini. Balon seringan apapun tetap jatuh ke bawah sesuai percepatan gravitasi. Jika balon diisi dengan udara yang dibakar, balon juga bisa naik ya, karena udara yang dibakar itu akan memuai dan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan udara sekitar yang lebih rapat. Nah, tapi kalau sobat mengisi balonnya dengan cara ditiup, balon tersebut nggak akan bisa terbang. Kenapa? Karena balon itu akan terisi dengan udara yang beratnya itu sama dengan sekeliling, yakni karbon dioksida dan nitrogen. Massa jenisnya sama ya. Nah, formulasi Newton ini memperkuat sekaligus membuktikan kebenaran eksperimen Galileo bahwa percepatan gravitasi benda-benda yang jatuh bebas itu selalu sama, tidak tergantung dari massanya. Jadi jelas ya soal gravitasi. Kasus balon udara atau kasus-kasus benda jatuh bebas lainnya, ya mungkin Anda bisa hitung sendiri ya. Itu adalah fakta ilmiah yang bisa dijelaskan secara akurat oleh hukum gravitasi. Alam semesta ini terlalu kaya ya, terlalu megah untuk dianggap hanya punya satu macam gaya yang bersifat linear, sesuai dengan kapasitas logika kita, tanpa konsep, tanpa sains, dan tanpa proses. Kaum FA kalau ditanya kenapa benda-benda itu jatuh ke bumi, jawaban mereka selalu karena berat jenis. Iya, kenapa berat jenis bisa menyebabkan sebuah benda jatuh? Jawaban mereka itu tidak bisa lebih dari itu, karena mereka tidak percaya sains. Mereka tidak melihat bahwa sesuatu bisa bergerak itu karena adanya gaya. Tanpa ada gaya, sebuah benda yang diam akan tetap diam. Hukum Newton yang terbukti valid secara universal. Kalau alasan benda jatuh itu hanya karena berat jenis, kenapa kertas yang terjembreng dalam lembaran itu lebih lambat jatuhnya ke tanah dibandingkan dengan kertas-kertas yang dikerewal-kerewal jadi bentuk bola? Padahal berat jenisnya kan sama. Atau kenapa kapal induk yang bobotnya mencapai lebih dari 100.000 ton bisa tetap mengapung di atas air, padahal di dalamnya tuh ada aneka perlengkapan alat-alat berat yang massa jenisnya pasti jauh lebih besar daripada air. Sementara telur yang berat jenisnya jauh lebih kecil bisa tenggelam di dalam air. Kenapa balon udara atau parasit yang di bawahnya itu dibakar itu bisa terbang? Oke, nggak usah dijawab. Saya lanjut dulu pada poin berikutnya. Kenapa gravitasi bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut, tapi tidak ngefek pada danau, air kolam, air di gelas, dan lain-lain? Jawabannya kembali kepada rumus gravitasi, bahwa besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa. Air laut itu punya massa yang sangat besar ya, karena laut di seluruh dunia itu menyatu ya, saling terkoneksi satu sama lain, sehingga massanya itu tentu menjadi besar ya. Lalu ketika air laut pasang, maka volume di areal yang pasang tersebut mendapat suplai volume dari areal yang di belahan bumi yang lain ya, sehingga areal yang mensuplai tersebut menjadi surut. Nah, jadi secara keseluruhan volume air itu tidak berubah. Beda dengan danau, air kolam, air dalam gelas, itu massanya sangat kecil ya, karena bersifat individu, terisolir ya. Jadi gaya gravitasinya terhadap benda-benda tersebut juga sangat kecil. Lalu gimana dengan gunung, daratan, lembah, dan lain-lain yang juga menyatu ya dengan seluruh daratan di permukaan bumi? Ya sebenarnya mereka juga menerima gaya gravitasi yang besar ya, namun tidak cukup kuat untuk mengubah struktur molekul zat-zat padat itu ya. Karena kalau ikatan molekul pada benda-benda padat itu sangat kuat,
gaya gravitasi bulan tidak cukup kuat memecah struktur molekul dari zat padat tersebut ya. Beda dengan air laut yang bersifat lentur, ikatan antar molekulnya itu lemah ya, sehingga strukturnya mudah sekali berubah-ubah ya. Ada sentil dikit aja udah teracak-acak mereka. Lanjut poin 5, Newton tidak tahu bagaimana gravitasi itu punya sifat-sifat seperti itu. Pengakuan Newton ini lalu dijadikan hujah bagi penganut anti-sains untuk menafikan eksistensi gravitasi, yaitu salah kaprah ya. Apa yang tidak diketahui oleh Newton bukan eksistensi gravitasi atau cara kerja gravitasi ya. Dia tahu what and how, tapi dia tidak tahu why ya. Jawaban dari pertanyaan why itu lebih kepada makna filosofis ya, bukan eksistensi atau substansi. Sama dengan alergi ya. Anda tahu Anda alergi terhadap udang misalnya. Anda juga tahu reaksi tubuh Anda ketika makan udang dan bagaimana meredakan alergi tersebut. Nah, tapi Anda tidak tahu dari mana datang alergi tersebut ya, sementara saudara kembar Anda mungkin tidak alergi. Jadi di sini Anda tahu what and how, tapi Anda tidak tahu why. Ini tidak menjadikan alergi Anda itu hoax ya. Oke, kita lanjut ke poin 6. Newton merumuskan gravitasi gara-gara apel jatuh. Menurut penganut FA, ini adalah ide konyol untuk melahirkan sebuah teori sains yang besar. Story tentang apel jatuh itu memang sudah jadi populer ya, begitu rumornya. Tapi sayangnya salah. Faktanya dalam biografi sains yang kredibel itu tidak ada satu kalimat pun yang mendukung rumor tersebut ya. Justru di media-media sains yang kredibel menyatakan bahwa observasi yang dilakukan Newton tentang gravitasi akhirnya menemukan jawaban kenapa apel bisa jatuh dari pohon. Ya, itulah story yang benar. Dalam hal ini poinnya bukan pada apelnya, tapi pada peristiwa jatuhnya benda bumi di mana apel yang dijadikan contoh. 7. Gravitasi menurut Einstein adalah pembelokan ruang dan waktu. Nah, di sini pun kaum FA menolak ya gagasan tersebut dengan alasan bahwa Einstein itu tidak lebih dari teori imajinatif ya, karena ruang dan waktu itu tidak dapat dilihat. Einstein memang dikenal sebagai ilmuwan teoritis ya, karena gagasan-gagasan sains yang dia usung lebih banyak bersifat matematis. Tapi sebagaimana sudah saya kemukakan di awal video ini, metodologi pembuktian suatu sains ya maupun outputnya itu harus bersifat objektif, logis, sistematis, dan universal. Nah, setelah itu lakukan uji publik ya agar diakui menjadi sebuah teori yang diakui dunia. Teori relativitas umum sudah melalui itu semua. Pertama, semua persamaannya itu bersesuaian dengan kaidah-kaidah sains yang sudah ada. Persamaan-persamaan matematikanya merupakan ekspansi dari persamaan matematika yang sudah baku ya, sampai akhirnya bisa mengkoreksi persamaan Newton. Ya, Newton dalam hal ini tidak salah ya, tapi Newton tidak memasukkan parameter elektromagnetik atau kuantum dalam persamaan-persamaannya. Ya, karena pada zaman Newton teori kuantum memang belum ada ya. Tapi untuk benda-benda bergerak yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan cahaya, atau untuk benda-benda yang masanya relatif kecil, misalnya benda-benda di bumi ya, hukum Newton itu valid ya, dan teorinya masih terus dipakai sampai sekarang untuk benda-benda di permukaan bumi. Penelitian dan pembuktian secara matematis ini merupakan perang Baratayuda jilid pertama. Kemudian perang Baratayuda keduanya yang wajib dilalui oleh semua teori sains adalah uji publik. Einstein semasa hidupnya telah menulis lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah yang telah dipublikasikan secara luas di hadapan ilmuwan-ilmuwan dunia, dan sampai sekarang semua teorinya masih bertahan. Terakhir, pembuktian eksperimental. Nah, ini klimaksnya di sini nih. Tanpa pembuktian eksperimental, sains itu nonsen ya. Dalam dunia ilmiah dikenal istilah tidak ada teori sains yang benar jika hanya dibuktikan oleh diri sendiri. Semua harus diuji oleh eksperimen umum. 1. GPS. Satelit GPS yang sekarang banyak kita pakai untuk penunjuk jalan, pemetaan koordinat, dan lain sebagainya, itu mengorbit dengan kecepatan yang sangat tinggi pada ketinggian yang sangat tinggi pula dari bumi ya. Nah, satelit itu mengalami 2 kali relativitas, yakni akibat kecepatan yang sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya pemudaan ya dilatasi waktu sebesar 7 mikrodetik per hari, dan akibat gaya gravitasi yang lemah yang menyebabkan penuaan dini sebesar 45 mikrodetik per hari. Resultannya adalah
satelit ini mengalami penuaan bumi sebesar 38 mikrodetik per hari dibandingkan dengan yang di bumi. Nah, kecil sekali ya kelihatannya. 38 mikrodetik per hari itu hanya 38 per sejuta detik ya, tidak sampai sekejap mata. Tapi sangat fatal jika diabaikan. Informasi jarak itu menjadi tidak valid ya. Dalam tempo 38 per sejuta detik dengan kecepatan setinggi itu, sudah berapa deviasi jaraknya coba? Lalu besoknya di titik yang sama akan berubah lagi, dan ongkos ojek online bisa nambah terus itu tiap hari karena jaraknya berubah terus tiap hari. Ya, kita juga banyak salah perhitungkan waktu dan waktu keberangkatan ya. Tentu saja deviasi waktu ini tidak akan terdeteksi dengan jam-jam biasa ya, karena nilai deviasi itu sangat kecil. Oleh sebab itu, satelit GPS itu dilengkapi dengan jam atom yang tingkat akurasinya tuh mencapai nanodetik alias 1 per miliar detik. Ya, ini sekaligus membantah ilmiahisasi fiksi pada film-film fiksi ya. Seolah relativitas itu bisa menyebabkan dilatasi waktu hingga 7 tahun dalam tempo cuma 1 jam saja. Oke? Teori gravitasi Newton tidak memperhitungkan adanya pembengkokan ruang dan waktu pada massa yang besar. Jadi tidak bisa menjelaskan anomali yang terjadi pada benda-benda yang bergerak di dekat massa yang besar. Misalnya pada orbit Merkurius yang merupakan planet paling dekat dari matahari. Gerakannya sih elips ya, sesuai dengan perhitungan Newton, tapi dengan orientasi elips yang berubah-ubah, seolah ada benda lain yang menariknya. Nah, tapi benda lain yang dimaksud itu tidak pernah ditemukan. Teori gravitasi Einstein bisa menjelaskan itu ya, anomali tersebut, bahwa ruang dan waktu di sekitar matahari mengalami pembengkokan yang cukup besar, sehingga orbit elips yang dialami Merkurius itu terpengaruh oleh lengkungan tersebut. Nah, lengkungan tersebut itu makin mengecil dengan seiring dengan bertambahnya jarak ya, sehingga tidak terlihat lagi. Berikutnya, pembelokan cahaya. Teori klasik Newton tidak bisa menjelaskan kenapa cahaya mengalami pembelokan ketika melewati massa yang besar. Padahal definisi gravitasi menurut Newton adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa. Sementara foton-foton cahaya tidak punya massa. Harusnya tidak terpengaruh ya oleh massa sebesar apapun. Nah, dengan teori gravitasi Einstein itu terjawab. Pembelokan cahaya tersebut terjadi karena ruang dan waktu melengkung, dan lintas cahaya ikut melengkung mengikuti alur ruang dan waktu yang melengkung tersebut. Berikutnya, materi menghambat sinyal radio. Komunikasi antara pesawat ruang angkasa dan bumi mengalami delay sekitar 200 mikrodetik akibat gravitasi matahari. Ya, meski tidak sampai 1 detik, namun ini membuktikan kebenaran teori Einstein dan lain sebagainya. Maaf, waktunya nggak cukup ya, ini udah setengah jam lebih ternyata. Jadi demikian kesimpulannya ya sob ya. Saya sudahi dulu pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya masih bertema bumi bulat versus bumi datar, edisi bagaimana ilmuwan menghitung jarak benda-benda langit, usia benda-benda langit, dan massa benda-benda langit. Wah, pokoknya seru deh ya, luar biasa sob. Ilmunya daging semua nih. Ya, jangan sampai luput nontonnya nih. Oke, saksikan terus edisi-edisi baru channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.